Halo rekan-rekan THP 18, selamat datang dalam kegiatan praktikum virtual pembuatan nugget mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Konsumer. Berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan nugget. Di sini kita menggunakan dua perlakuan, yakni bahan dasar menggunakan daging ayam dan yang satunya menggunakan jamur tiram. Untuk detail bahan, teman-teman bisa melihat pada modul yang sudah kami bagikan, lengkap dengan berapa banyak formulasi yang digunakan. Secara keseluruhan, bahan yang digunakan sama, yang membedakan hanya pada bahan dasar, yakni penggunaan daging ayam serta jamur tiram. Praktikan harus tahu apa fungsi dari masing-masing bahan yang digunakan dalam proses pembuatan nugget, serta pengaruh yang dihasilkan dari penambahan bahan tersebut. Fungsi dari masing-masing bahan dapat praktikan dapatkan dari literatur yang terpercaya seperti jurnal. Berikut merupakan kegiatan preparasi bahan-bahan sebelum dilakukan penimbangan. Kegiatan preparasi ini meliputi pencucian, pengecilan ukuran, penurunan kadar air, penggilingan daging ayam maupun jamur tiram. Setelah melalui tahap preparasi, bahan-bahan yang sudah siap untuk ditimbang kemudian ditimbang menggunakan neraca massa digital. Setelah semua bahan ditimbang, kemudian bahan-bahan yang sudah siap dimasukkan ke dalam wadah untuk melalui proses pencampuran. Bahan-bahan dimasukkan secara keseluruhan, bisa menggunakan metode manual seperti yang kita lakukan saat ini atau bisa langsung menggunakan food processor untuk mengoptimalkan proses pencampuran dari pembuatan nugget. Gambar yang sedang rekan-rekan perhatikan ini merupakan proses pencampuran dari pembuatan nugget berbahan dasar jamur tiram. Secara umum, bahan yang digunakan serta proses pencampurannya pun sama dengan proses pembuatan nugget ayam yang sudah kita perhatikan sebelumnya. Untuk pembuatan nugget, kita memerlukan loyang untuk mencetak adonan awal. Nah, loyang dilapisi dengan menggunakan margarin agar adonan tidak lengket pada loyang. Ini merupakan proses pencetakan adonan nugget pada loyang. Di sana, beda ya? Ini merupakan hasil adonan yang telah dicetak dalam loyang. Secara kasat mata, teman-teman bisa memperhatikan perbedaan dari keduanya. Lantas, dikukus selama 30 menit untuk memadatkan adonan nugget. Berikut hasil dari adonan nugget yang sudah dikukus. Proses selanjutnya yakni nugget dikeluarkan dari cetakan. Kemudian turunkan suhu nugget untuk diproses pada tahapan selanjutnya. Setelah nugget dingin, kemudian potong-potong. Masukkan ke dalam kocokan telur sebagai bahan perekat dengan tepung parmir yang digunakan sebagai pembalut nugget. Setelah dipastikan tepung roti tidak terlepas lagi, kemudian digoreng hingga berwarna coklat keemasan. Kemudian nugget dilakukan proses pengamatan tekstur dengan menggunakan alat penetrometer pada 5 titik. 262. Sekian panduan kegiatan praktikum virtual pada pembuatan nugget. Semoga membantu dan selamat mengerjakan laporan.